perlindungan hidupku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu. Kau benteng hidupku, menara kekuatan-Mu. Bersama-Mu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku. Bersama-Mu aku takkan goyah. Oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, satu pujian lagi dan kita akan dengar firman Tuhan. Nanti Ibu Sonia akan berdoa ya sebelum firman disampaikan dalam ini. Nah, firman disampaikan oleh Cipung ya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari yang percaya Tuhan bela kita semua. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Mari katakan Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya.
lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Amin ya. Oke, praise the Lord. Kita percaya kemenangan sudah Tuhan jamin, dan tugas kita malam ini adalah merebut kemenangan itu dan mempertahankan ya. Oke, dan kita akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sonya Putirai dari Surabaya. Kepada Ibu Sonya dipersilakan. Ya, Pak John. Shalom, Bapak Ibu yang Shalom, praise God. diberkati. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu di dalam ibadah Zoom, masing-masing kami berada di rumah. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah yang kami bersama-sama melakukan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi kekuatan di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, puji-pujian kami sudah naikkan, dan kami percaya setiap pujian itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian. Bapa, malam hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, Pak John Sargunan, yang akan memberikan firman bagi kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami perdengarkan pada malam hari ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah melalui firman Tuhan, Tuhan kuatkan. Yang sakit melalui firman Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu suara Tuhan sendiri. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Lewat firman Tuhan, kami semua diberikan kekuatan iman percaya Amin. kami untuk kami terus menghadapi dunia yang masih banyak sekali segala macam masalah. Tapi kami percaya kami mempunyai Yesus yang luar biasa. Yes. Bisa menolong kami dalam segala apapun. Kami tetap pegang firman Tuhan. Ya, Yesus. Karena firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa bagi kami Yes. semua yang percaya kepadamu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai hikmat-Mu luar biasa. Sehingga Yesus. firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua, kami boleh mendapatkan kekuatan selalu di dalam iman percaya kami ya Tuhan.
Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih Haleluya. Pak Jo. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Sonya Putirai untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Haleluya. Oke. Senang sekali kita boleh bertemu kembali ya di malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, saudara-saudaraku. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 657 Pak John. Wow, luar biasa. Benar sekali Ibu Lydia Eka. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, praise the Lord. Semua ini makin maju ya, makin benar-benar makin bersemangat ya untuk mempelajari firman. Ya, kita harus berlomba-lomba ya, supaya jangan kita ketinggalan. Nanti tahun depan tema kita adalah yaitu mahkota abadi ya. Ada yang tahu tema kita tahun ini apa Bapak Ibu? Sepanjang tahun 2024 tema kita bicara tentang apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah atau kemuliaan kekal ya, kekal itu everlasting. Dan kita sudah ada di dalam wadah everlasting yaitu Gereja CLCC ya, singkatan dari City Everlasting Life Community Church. Jadi komunitas gereja, kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Jadi ini tugas gereja yang setiap saat mentransfer orang dari bumi ke sorga ya. Kalau di bumi kan biasa orang transfer ya, transfer apa selaku? Transfer dana, transfer data. Nah, kita ini adalah mentransfer orang dari bumi ke sorga ya. Itulah tugas dari gereja dan kita ada di dalamnya. Oke. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita. Coba Ibu Ong Gyo Kim. Hari ini Bu Rosalin belum hadir ya karena lagi mengantar Pak Brudi sedang berobat. Kita doakan ya untuk kesehatan, juga untuk Ko Ferry yang juga sedang dirawat. Lalu kita doakan juga lagi ya Ibu Sinta yang juga sedang juga dirawat juga di rumah sakit. Doakan ya supaya besok pada saat dia menjalani operasi semua bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam ini dan firman ini akan diperdengarkan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Dan setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Cifung ya. Cifung ini luar biasa, orang yang pertama kali muncul sebelum yang lain hadir ya. Saya lihat tadi, waduh, luar biasa. Cifung sudah muncul bersama Pak Daska ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan ya di malam hari ini. Selaku ya kita udah tiba di serial yang ke-657. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam apa Bapak Ibu? Dalam merebut. Merebut apa saudara? Dalam merebut kemenangan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah pemenang. Tapi jangan biarkan kemenangan yang Tuhan beri itu diambil, dicuri oleh setan. Nah sekarang kalau kita merasa kemenangan kita sudah direbut, nah ini kita akan rebut kembali lagi ya. Oke, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Sebelum kita kepada poin-poin penting, kita tanya dulu sama-sama malam ini ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam merebut kemenangan? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak merebut kemenangan? Maka apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya. Orang yang tidak merebut kemenangan yang dicuri oleh setan, dia akan menjadi pribadi yang sangat tertekan, sangat depresi, sangat frustrasi. Karena apa Bapak Ibu? Dia menjadi bulan-bulanannya setan ya. Setan akan memporak-poranda hidup dia, setan akan menghancurkan kehidupannya. Karena itu misi setan selaku. Dia datang untuk satu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus katakan, aku datang untuk memberi mereka hidup yang kekal. Amin ya. Oke, sementara
Oh, kok putus Ibu Atasya? Paling ke belakang, Pastor. Oh, ke belakang. Iya. Tidak. Nah, ini juga. Saya sedang ini ada sedikit terganggu ya di bagian pernafasan saya ini. Maksudnya hidung ya ada sedikit terganggu, jadi mohon maaf. Oke, baik, kita bisa lanjut ya. Ya. Oke. Ya, saudara-saudara, kemenangan ya. Malam ini Tuhan mau kita merebut kemenangan karena kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalamnya. Oke. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat ini ayat firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ya, nas Alkitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Ada kata kemenangan ya. Nah, saudara dengar baik, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Amin ya. Tidak ada kemenangan suatu tanpa peperangan. Yang namanya peperangan pasti ada musuh ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, saudara siap tidak siap, setuju tidak setuju, pasti musuh ada ya. Dan jangan biarkan musuh datang dan menghancurkan kehidupanmu. Jangan biarkan musuh datang dan membuat engkau tertekan, engkau menderita, engkau dalam keadaan pora-poranda. Tuhan ingin malam ini engkau bangkit, suaku. Siapa yang malam hari ini merasa bahwa kesehatanmu sedang dicuri oleh setan, kebahagiaanmu dicuri oleh setan, ya, kedamaianmu sedang dicuri oleh setan, kebaikanmu sedang dicuri oleh setan. Jangan biarkan, suaku. Tugas kita adalah merebut, ya, merebut kemenangan itu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara tidak merebut, maka saudara akan dalam kondisi keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan. Ini waktunya kita bangkit, suatu. Ya, jangan biarkan setan, suatu, mencuri segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kemenangan, mujizat, kesembuhan. Jangan biarkan setan mencuri semuanya itu. Sekarang tugas kita kembali merebut. Ya, namanya merebut, kita pasti menghadapi perlawanan, menghadapi berbagai macam ya risiko, tantangan. Tapi jangan takut ya. Tuhan katakan dalam ayat ini, janganlah takut. Coba cek malam hari ini, adakah di antara saudara yang sedang takut? Apa yang sedang saudara takuti? Saudara takuti bagaimana masa depanmu? Saudara takuti bagaimana dengan kesehatan tubuhmu? Saudara takuti bagaimana dengan pekerjaanmu? Saudara takuti bagaimana dengan keuanganmu? Jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan yang memberikan jaminan. Katakan amin ya. Sebab itu malam ini kita tidak perlu takut ya. Tuhan bilang apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak menantu tidak bisa menolongmu, mertua tidak bisa menolongmu, tapi Tuhan bisa menolongmu. Katakan amin. Dokter yang ahli, yang pandai pun tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Amin. Obat yang dianggap mujarab, manjur tidak bisa menolongmu, gak mempan, Tuhan bisa menolongmu. Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Bos, majikan, teman, sahabat baik tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Katakan amin ya. Sebab itu kau tidak perlu takut, tidak perlu dalam keadaan khawatir ya. Tidak perlu bimbang, saudaraku. Mantapkan hatimu. Tuhan yang menjadi penolongmu. Amin ya. Haleluya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terjadi di sini. Amin. Nah, supaya kemenangan bisa terjadi, saatnya kita merebut kemenangan itu. Bilang amin. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam merebut. Merebut apa? Merebut kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memegang dia, memegang surat saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Katakan amin ya. Tuhan ingin engkau menang atas segala sesuatu. Haleluya. Supaya engkau menjadi pribadi yang sangat memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu
di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12 ya. Ayat-ayat ini bicara tentang peperangan rohani. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Karena di luar sana begitu banyak orang mengklaim dirinya sebagai orang percaya, dia umat Tuhan. Apakah dia Kristen? Iya, dia di Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia juga di gereja. Apakah dia juga melayani? Iya, dia melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam merebut kemenangan. Malam ini Tuhan ingin saudara membuat satu keputusan. Tuhan, malam ini aku mau merebut kemenangan. Aku mau rebut suamiku dari cengkraman setan. Aku mau merebut istriku dari cengkraman setan. Aku mau merebut anak-anakku, menantuku dari cengkraman setan. Aku mau merebut cucuku dari cengkraman setan. Aku mau merebut orang-orang yang aku kasih dari cengkraman setan. Katakan amin. Supaya apa? Kemenangan, panci-panci kemenangan kita bisa kibarkan itu. Bilang amin. Katakan bersama dengan saya. Ini waktunya Tuhan menyatakan kemenangan. Katakan sama-sama 2, 3. Ini waktunya Tuhan menyatakan kemenangan. Amin. Nah, salah satu kunci untuk saudara bisa mengalami kemenangan, yaitu saudara perlu mengalami pengurapan Roh Kudus. Katakan amin ya. Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin, Bapak Ibu ya. Mazmur 20 ayat 7. Jadi kunci untuk engkau bisa mengalami kemenangan, engkau dekat dengan Sang Pemberi kemenangan itu. Engkau mengalami pengurapan Roh Kudus. Karena pada dalam diri saudara kalau ada pengurapan Roh Kudus, engkau pasti menang atas segala sesuatu. Betul ada masalah, betul ada persoalan, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada berbagai macam tekanan, intimidasi, ada berbagai macam pergumulan, kesesakan, air mata. Tapi engkau akan tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Alkitab berkata sejak Daud diurapi Tuhan, sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menyertai Daud dan kemanapun Daud pergi, dia selalu mengalami kemenangan. Amin. Tuhan ingin engkau mengalami kemenangan. Haleluya. Waktu engkau menang, dunia akan bersuka cita. Tapi waktu engkau kalah, dunia akan bersedih. Haleluya. Saudara, ini penting. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu ya. Ada 3 tanda orang yang mengalami kemenangan, yang merebut kemenangan. Orang yang merebut kemenangan, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang memiliki 3B. Apa itu 3B? B yang pertama bernama berlatihlah setiap hari. Bilang setiap hari. Amin ya. Setiap hari menjadi apa? Menjadi kuat. Jadi kalau orang berlatih itu supaya apa? Menjadi kuat. Amin. Di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat ayatnya Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Banyak orang menjadi lemah, mereka tidak punya tenaga, mereka nggak punya daya, mereka nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena mereka tidak melatih diri mereka, saudaraku. Itulah sebabnya kena masalah langsung KO, kena masalah langsung down, kena masalah langsung putus asa, Bapak Ibu. Kena masalah langsung, saudaraku, dalam keadaan tertekan. Tuhan ingin saudara jangan seperti itu. Untuk itu engkau bisa merebut kemenangan, maka B yang pertama engkau perlu berlatih. Katakan amin. Jadi bersyukurlah ibadah CLCC ini tiap hari Bapak Ibu. Baik pagi, baik maupun siang, bahkan malam saudaraku. Kalau saudara mau cari di luar mungkin nggak ada ya. Dan bersyukur di gereja CLCC ini setiap hari ada ibadah tanpa libur saudaraku. Dan firman Tuhan saudara dapat secara runut ya, secara berurutan saudaraku ya. Mungkin di sana di luar saudara tidak akan menemukan. Kalaupun ada, firman Tuhan gak akan runut Bapak Ibu sekalian ya. Akan lompat sana, lompat sini. Jadi saudara akan bingung sendiri ya. Tapi di gereja CLCC saudara bersyukur. Saudara dapat firman pengajaran yang membuat saudara jadi ngerti. Dulu gak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu gak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu gak paham, sekarang jadi paham. Katakan amin. Jadi Tuhan ingin engkau berlatih.
Nah, sama seperti seorang olahragawan, dia berlatih, saudaraku, melatih otot-ototnya, supaya otot-ototnya terlatih, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara memukul lawan, bagaimana cara menjatuhkan lawan, dia perlu berlatih, supaya apa? Otot-ototnya kuat. Pada waktu dia menghadapi lawan, sudah bisa dipastikan, dia pasti menang. Amin ya, Bapak Ibu. Seorang tentara juga begitu, berlatih. Bagaimana cara memegang senjata, bagaimana cara untuk menghadapi musuh. Dan dia pasti menang, karena apa? Dia sudah terlatih. Katakan amin. Ada banyak umat Tuhan, mereka tidak terlatih, saudaraku. Karena apa? Mereka malas, saudaraku. Mereka tidak memperhatikan roh mereka. Roh mereka kosong, yang mereka cuma isi apa? Badan mereka, perut mereka dengan makanan, saudaraku ya. Sehingga apa, saudara kasih Tuhan? Cuma perutnya kenyang, tapi rohnya nggak kenyang. Rohnya itu kosong, saudaraku. Nah, roh yang kosong inilah setan masuk dan setan mulai melemahkan. Kalau rohnya sudah lemah, dia pengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau pikiran, perasaan, emosi, kehendak sudah dipengaruhi oleh setan jadi lemah, maka itu akan mengakibatkan suatu tubuhnya lemah. Kenapa? Karena tidak ada sistem imunitasi, ya, sistem imun di dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya itu nggak mampu menahan menghadapi serangan virus dari luar, sehingga gampang sakit. Ya, orang kalau sehat, kalau dia banyak kepikiran, mikir susah, mikir masalah, mikir persoalan, mikir suami, mikir istri, mikir anak, menantu, mikir segala macam teteh bengek, dan membuat hatinya susah, itu gampang sakit. Tapi kalau sebaliknya orang sudah sakit, saudaraku, dan dia bilang, Tuhan, aku punya pengharapan hanya Yesus. Dokter tidak menyembuhkan aku, tapi Tuhan, aku yakin Engkau yang menyembuhkan aku. Amin, saudaraku. Manusia tidak bisa menolong aku yakin Tuhan yang menolong aku. Aku mau datang kepadamu Tuhan, mencari Tuhan. Nah, pada waktu dia mencari Tuhan, hati yang susah tidak susah lagi. Kenapa? Karena sudah dihibur dengan puji-pujian, sudah dihibur dengan firman Tuhan, sehingga hatinya senang, hatinya berglori, hatinya bersukacita, dan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Jadi ini perlu dilatih, Bapak Ibu. Kita perlu melatih roh jiwa kita ini, saudaraku. Di dalam apa, saudaraku? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku. Makanya Bapak Ibu harus bersyukur ya. Saya latih Bapak Ibu bagaimana bisa menaikkan doa profetik, bisa menaikkan doa deklarasi. Itu kita tanpa terasa kita sedang melatih. Latihan rohani. Alkitab berkata latihan badani, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Apakah gunanya ada? Ada. Tapi terbatas, saudaraku. Ya. Tapi latihan rohani, ibadah itu berguna untuk segala hal. Untuk waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Katakan amin. Jadi ibadah-ibadah seperti ini kita sementara melatih rohani kita, ya, rohani kita, iman kita dilatih, pengharapan kita dilatih, kasih kita kepada Tuhan dilatih. Jadi kalau kita sudah terlatih, Bapak Ibu, menghadapi masalah apapun, kita gak gampang stres, gak gampang depresi, ya, gak gampang susah, ya. Di luar sana banyak orang sedang stres, depresi. Haya, hali, susah telus, haya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, mereka tidak melatih roh mereka. Untuk apa? Diisi dengan firman Tuhan sehingga rohnya kosong. Kalau rohnya kosong, itu membuat dia gampang khawatir, gampang takut. Amin ya. Oke, malam ini bersyukur Bapak Ibu, Tuhan latih kita untuk dengar firman Tuhan setiap hari. Waktu firman Tuhan masuk dari telinga kanan, jangan biarkan firman keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kanan, simpan di hati. Sebaliknya, masuk dari telinga kiri, simpan di hati. Amin Bapak Ibu. Sehingga firman itu bertumbuh di dalam hati saudara sekalian. Ya, amin. Itu namanya berlatih. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam merebut kemenangan. Dia punya B yang kedua. B yang kedua bernama apa, saudaraku? B yang kedua bernama bertindaklah. Tadi berlatih, nah sekarang action, ya. Bertindaklah untuk apa, saudaraku? Untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, Tuhan tahu kita menghadapi musuh. Tuhan siapkan senjatanya. Karena itu kita perlu bertindak. Untuk mengambil senjata itu, apa, saudara? Topong keselamatan di kepala kita, kemudian pakai baju sidak keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, yaitu firman Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian kita pakai perisai iman, lalu kita mempunyai kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita lihat ya, Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin. Ada banyak orang tidak bisa dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Dia tidak punya B yang pertama, dia tidak berlatih. Dan dia tidak bertindak untuk mengambil selengkap senjata Allah ini.
Ya, saudaraku, dia meremehkan saudara sehingga apa? Menghadapi musuh langsung kalah, langsung KO. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita merebut kemenangan itu. Amin ya. Jadi ini dia ya saudaraku. Nah, sekarang kita lihat B yang ketiga, saudaraku. Soal kunci untuk kita bisa mengalami kemuliaan Allah dalam merebut kemenangan, maka kita lihat dia punya B yang ketiga. B yang ketiga apa? Berjuanglah. Berjuanglah sekuat tenaga, bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu apa dan siapa? Darah dan daging itu adalah manusia, ya. Manusia itu darah dan daging, Bapak Ibu. Tapi perjuangan kita ini melawan, ya. Melawan pasukan iblis. Nah, iblis punya pasukan. Pertama ada pemerintah di udara, paling atas. Di bawah pemerintah di udara, ada penguasa di udara. Kemudian di bawah penguasa di udara, ada penghulu di udara. Lalu yang paling level bawah itu adalah roh-roh jahat di udara. Jadi semua mainnya di udara. Kalau saudara tidak melatih roh saudara, melatih hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Oke, kita lihat dulu Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Satu, melawan penguasa-penguasa, dua, melawan penghulu-penghulu dunia yang tiga. gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Amin. Ada 4 selaku, ada 4 tingkatan, ada 4 strata ya. Itu berlapis 4. Iblis punya pasukan. Pertama, iblis yang paling atas ya, dia top leader paling atas. Di bawah dia itu ada pemerintah-pemerintah. Ingat, iblis punya pemerintah-pemerintah ya. Kemudian iblis punya apa lagi? Dia punya penguasa-penguasa. Lalu dia punya apa lagi? Ada penghulu-penghulu. Lalu di bawah penghulu-penghulu dia punya apa lagi? Roh-roh jahat di udara ya. Dan setan akan melepaskan semuanya ini untuk menyerang saudara saya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita berlatih, kita bertindak suatu mengambil selengkap senjata Allah, lalu kita mulai berjuang ya, berjuang sekuat tenaga. Setan akan melemahkan banyak orang percaya, dibilang gini, kamu sudah sakit, kamu nggak mungkin bisa sembuh. Buktinya apa? Dokter sudah bolak-balik obati kamu, tapi kamu nggak sembuh. Dan setan bilang, udahlah, kamu nggak bisa lagi disembuhkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, itu segala tipu muslihat setan untuk melemahkanmu. Katakan amin. Ya, kamu sudah gagal, kamu tidak mungkin bisa pulih, kamu tidak mungkin bisa diberkati. Hati-hati Bapak Ibu, segala macam tipuan setan. Kamu dalam keadaan hancur, kamu tidak mungkin bahagia lagi. Hati-hati Bapak Ibu, segala macam tekanan, intimidasi, bisikan-bisikan itu untuk melemahkan saudara. Saya berdoa malam ini, jangan ada satupun yang menjadi lemah dan tawar hati. Katakan amin ya. Kita bangkit menjadi seorang pemenang yang percaya bilang amin. Ya. Jadi ini ada 3B yang kita punya. Pertama apa Bapak Ibu sekalian? Pertama apa saudara-saudara? B yang pertama, berlatihlah setiap hari ya. Jadi ibadah ini kita berlatih setiap hari Bapak Ibu. Lalu kemudian bertindak, setelah berlatih lalu dia bertindak. Ya, setelah dia bertindak baru yang ketiga dia mulai berjuang ya sekuat tenaga. Lalu kalau gitu kita lihat apa hasilnya suatu. Ini dia. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia aman, bilang aman ya. Dia aman berada di mana? Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin ya. Di luar kekuatan kuasa Tuhan engkau tidak akan aman. Engkau pasti dalam keadaan berbagai macam babak belur, engkau diserang sana sini ya. Tapi kalau engkau di dalam kekuatan kuasa Tuhan engkau aman. Ya, kita lihat Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Amin. Ya, di dunia ini nggak ada tempat yang aman, saudaraku. Tempat yang paling aman adalah di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, kekuatan kuasa Tuhan itu ada di mana? Di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu ada di mana? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini, ya. Maka dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Yesus gak susah, ya. Ikut Yesus itu indah sekali. Amin ya. Ikut Yesus nggak rugi. Yang rugi kalau orang tidak ikut Yesus ya, atau kalau dia ikut Yesus tapi ikutnya setengah-setengah hati, saudaraku ya. Ya apa ya, saudaraku. Nah, dia rugi. Tapi kalau ikut dengan sepenuh hati, dere Gusti ora rugi. Ikut Tuhan nggak rugi. Amin ya. Haleluya. Ini dia. Sehingga kau aman Bapak Ibu. Lihat di mana-mana, saudaraku.
Ada banyak kabar-kabar yang buruk terjadi. Kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang menggemparkan sedang terjadi, saudaraku. Ya, gempa bumi, kelaparan, apalagi saudaraku, musibah bencana alam, gunung meletus, ya. Apalagi saudaraku, ada berbagai macam saudaraku musibah-musibah yang lain, saudaraku. Ada berbagai macam hal, peperangan, kelaparan. Oh, ini akan terjadi terus. Nah, kita mencari tempat yang paling aman kita berlindung. Tempat yang paling aman kita berlindung hanya di dalam Tuhan Yesus, ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya itu ada di mana? Di dalam firman-Nya. Nah, di dalam firman itu ada di mana, saudaraku? Di dalam ibadah-ibadah engkau bisa dengar firman Tuhan seperti ini. Amin, ya. Supaya hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi, hatimu yang kecewa tidak kecewa lagi. Amin, ya. Nah, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah pasti, bilang sudah pasti. Sudah pasti apa? Sudah pasti bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Iblis itu penuh dengan berbagai macam tipu muslihat dan banyak orang yang tidak berlatih, tidak bertindak, ya Bapak Ibu, dia tidak mau berjuang Bapak Ibu, maka dia tidak akan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita lihat Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin, ya. Walau 1000 reba di sisiku, ya, dan 10.000 reba di sebelah kananku, tapi dia akan tetap berdiri. Kenapa? Karena Tuhan kasih dia kekuatan, dia bertahan, ya. Oleh karena itu orang-orang yang berlatih, ya, orang-orang yang bertindak, orang-orang yang berjuang, mereka akan menjadi pemenang. Bukan sekedar bertahan, tapi mereka akan merebut kemenangan itu. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, nanti Cifung berdoa buat kita semua, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi kuasa. Diberi kuasa untuk apa, saudaraku? Untuk melawan satu. Apa yang dia lawan? Pemerintah-pemerintah. Ya, ini bukan pemerintah Indonesia secara fisik, ya, tapi pemerintah iblis, saudaraku. Yang kedua yang dia lawan apa? Penguasa-penguasa. Yang ketiga yang dia lawan apa? Penghulu-penghulu di udara. Dan yang keempat, roh-roh jahat di udara. Amin, ya. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Amin, saudaraku. Jadi jangan main-main Bapak Ibu, ya. Lawan kita ini gak main-main Bapak Ibu. Ini iblis dengan pasukannya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita malam ini benar-benar kita perlu berlatih, ya, bertindak, kita berjuang, saudaraku, supaya kita bisa merebut kemenangan, saudaraku, ya. Nah, kita harus kenal dulu siapa lawan kita sebelum kita berperang. Ingat Bapak Ibu, lawan kita bukan darah dan daging, ya. Bukan manusia, bukan suami menjadi lawanmu, bukan istri menjadi lawanmu, bukan anak menjadi lawanmu, bukan menantu lawanmu, bukan mertua lawanmu, bukan kakak, bukan adik lawanmu, bukan teman, bukan sahabat baik. Tapi lawan kita itu iblis. Amin, ya Bapak Ibu. Lawan kita Yang siapa pertama Bapak Ibu? tadi, Pastor John, siapa itu? Yang mana? Dia hasilnya atau apa, Bu? Ya, yang pertama. Hasilnya. Belum. Yang Ini dia. pertama. Ya, ini. Oke. Sudah, Pastor John. Sip, Makasih. ya. Oke, dia. Sip. Amin, ya. Amin. Ya. Orang percaya taat pada firman, dia aman, berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin, Bapak Amin. Ibu, ya. Tuhan berkati kita semua di malam hari ini, dan Cifung akan berdoa buat kita semua, ya. Haleluya. Selamat malam Pak Pendeta John. Selamat malam, Cifung. Ya, berdoa, ya. Tuhan Yesus baik. Hari ini dibukakan lagi supaya kita lebih mengenal kasih Bapa, ya, seperti pujian, ya, katakan bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan namanya, buat iblis gemetar dan tipu dayanya dengan kuasa Roh Kudus, ya, nama Yesus berkuasa, ya. Mari kita berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang membangkitkan kami untuk kami terlalu berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sembunyikan kami di belakang salib-Mu, terutama Pak Pendeta John. Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami dibuka untuk melawan iblis dengan kuat kuasa darah-Mu.
kuasa darah-Mu yang membungkus kami semua anak-Mu tempat ini, hingga kami selalu semangat, kami selalu belajar untuk mendengarkan setiap firman-firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Kami tidak mau malas-malasan Tuhan. Di akhir zaman ini kamu bangkit seperti yang Kau katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, kami tidak boleh takut Tuhan melawan kuasa kegelapan, tetapi kami mau ambil alih perlengkapan senjata Allah, yaitu Efesus 6. Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik. Tidak ada Allah selain Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini kami dikuatkan kembali, kami mengerti bahwa kami tidak melawan mertua atau anak kami atau suami atau yang lain, tapi kami melawan iblis yang di dalam mereka. Jadi kami tidak perlu membalasnya. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi hari ini. Mari Tuhan, Pak Pendeta John Kau pakai, Kau urapi kembali. Berikanlah Tuhan kekuatan baru, hikmat baru dari Allah yang Maha Tinggi. Kuasa Roh Kudus menyertai Pak Pendeta John, Tuhan urapi dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan akan terjadi mujizat ini. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Kuasa darah-Mu cukup bagi kami. Darah Yesus menghancurkan kuasa iblis, kuasa apapun yang coba-coba melawan kuasa-Mu Bapa. Sebab kami punya nama, Yesus itu namanya. Telah mengalahkan kami. Mau tidak berkuasa lagi. Kami percaya Tuhan hari ini untuk kami semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, malam ini gereja CS kita bukakan lagi lebih dalam dan lebih dalam. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kita buat iblis gemetar dengan tipu dadanya. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kembali Bapa. Kami datang kepadamu sekali lagi untuk Bu Sinta yang besok akan operasi. Bapak, kami melawan setan-setan di udara. Kami berstatus di dalam nama Yesus. Oh, kami pasti untuk kemuliaan-Mu. Oh, sirapa-rapa-sik, sirapa-rapa-sik, sirapa-rapa-rapa Yesus. Sirapa-rapa-sik, sirapa-rapa-rapa Yesus. Engkau Alfa dan Omega yang tidak pernah menduakan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu ya dan amin. Diserahkan Bu Sinta ke dalam tangan-Mu. Biar tangan yang berpang paku itu, oh, melindungi Bu Sinta. Melindungi dia operasi besok, Bapak. Nyatakan kuasa-Mu. Ialah Tuhan, istri dari gembala kami Pak John, Engkau mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, Engkau mencintai Ibu Gembala yang baik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami letakkan Bu Sinta di bawah kaki-Mu. Kami rindu biar tangan-Mu yang berpang paku yang menjamak Bu Sinta. Terima kasih Tuhan, kuatkan Bu Sinta Bapak. Kami percaya kuasa darah-Mu cukup bagi kami. Kami membutuhkan Engkau ya Bapak. Kami serahkan juga Tuhan, Pak Ferry. Oh Tuhan Yesus ada di rumah sakit. Tuhan, tangan-Mu yang berpang paku, tangan yang penuh kasih, yang sangat melindungi kami, membelai kami tiap saat. Terima kasih Bapak. Dan kami serahkan juga Pak Bluri ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Engkau kerjakan menurut kehendak-Mu. Kami hanya tunduk dan taat. Terima kasih Bapak. Biar kehendak-Mu jadi. Biar nama-Mu dimuliakan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Jadilah kami pelaku daripada firman-Mu. Temukan kami dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Mari Roh Kudus. Engkau berkarya Roh Kudus sepenuhnya. Kami serahkan buah kaki-Mu. Engkau Tuhan sendiri yang berkarya. Di dalam gereja CCD kami tahu. Mulia-Mu terjadi di gereja ini. Karena kami sudah melihat bahwa api Roh Kudus-Mu membakar kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengangkat tangan Tuhan. Karena kami tidak mampu. Biar Tuhan yang turun di dalam nama Yesus Kristus yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa, kami sudah mengucap syukur dan kembalikan hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Berkati Tuhan anak-Mu tempat ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cipung dengan begitu luar biasa. Tuhan berkati Cipung untuk doa yang sangat indah. Tuhan berkati Cipung dan Padaska ya di sana. Oke. Gak sia-sia ikut ibadah di CLCC ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Salam. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Cing Yeti. Waktu yang diberikan oleh saya pada malam hari ini. Shalom, 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 shalom. Selamat malam. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Semangat. Malam.
Semangat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan doa prophetik bersama-sama untuk bangsa negara dan bagi gereja CLCC pada malam hari dan kita aminkan. I receive. Haleluya. Haleluya. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Yes. Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I Amin. receive. Terjadilah. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi Yes. di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut Yes. akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada Yes. otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I Amin. receive. Baik. Yes. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Yes. adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang Amin. berkuasa di Yes. bumi dan di surga. Amin. I receive. Terjadilah. Jadilah. Amin. Doa prophetik doa bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan Yes. mujizat ajaib sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang Yes. yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Terjadilah. Amin. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa Yes. pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Terjadilah. Amin. Haleluya. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Terjadi. sampai Terjadi. Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Terjadilah. Amin ya. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa Amin. profetik yang dinaikkan dengan begitu antusias semangatnya Amin. dari Bapak Lukas Krisnanto. Semua iman kita terbakar ya. Iman kita langsung menyala Amin. semuanya. Amin ya. Praise God. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada hostnya dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Jakarta. Cing Yeti. Saya persilakan Cing Yeti. Haleluya. Oke, Amin. terima kasih Pak Lukas. Apa ya, Cing Yeti? Terima kasih yang sudah menaikkan doa profetik. Wow, saya lama nggak pakai Pak Lukas, lama sekali. Begitu saya pakai ini, wah hebat-hebat, semangatnya menggebu-gebu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Saatnya pengumuman disampaikan oleh pasangan yang ideal, yaitu Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Terima kasih Cik Yeti, Cing Yeti ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Selamat malam, shalom semuanya dikasih Tuhan. Shalom. Selamat malam Pastor yang saya sangat cintai, Pastor John Sargunan MA. Praise God.
Saya akan membawakan pengumuman info Gereja Sel-Sisi. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sel-Sisi 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sel-Sisi 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadat Sel-Sisi onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja Sel-Sisi akan mengadakan ibadah Sel-Sisi Sabtu pagi penubuhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur, peneguhan, pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja Sel-Sisi akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang Rp150.000 dewasa dan anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness, Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja Sel-Sisi akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Ropas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak Ibu yang di luar pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja Sel-Sisi pada Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Sri Jaya Jalan Majen Sungkono, Surabaya, acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja LCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim, SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistyawati di 0813-1418-2202. Demikianlah info Gereja Sel-Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Terberkati Bu Atanasia. Ya, terima kasih Bapak Pastor John. Praise God. Terima kasih Ibu Atanasia dari Sidoarjo yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Dan selanjutnya, karena ibadah sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta untuk doa berkat. Dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, bila mana ada permohonan doa, Bapak Ibu bisa menyampaikan ya.
di depan layar chat monitor atau open mic ya, dan langsung menyampaikan permohonan doa dan kita akan berdoa kalau ada ya. Oke. Ya. Terima kasih Pastor. Ya, Pak Lukas, gimana? Deklarasi. Oh ya, terima kasih, benar sekali. Wow, Tuhan berkati Pak Lukas ya. Oh ya, doa deklarasi malam ini siapa-siapa yang belum kebagian ya? Ada Ibu Andriana. Ayo Ibu Andriana, terus apa lagi? Ibu Lim Siliang. Ibu Lim Siang, ya. Ya. Ada Ibu Lydia Eka ya? Bu Eka. Ya, oke, sip. Siapa lagi? Bu Puspita. Puspita, oke. Terus siapa lagi? Ada Alin. Ya. Oke, dicatat dulu ya. Pertama siapa tadi? Andriana Mantika. Ibu Andri. Oke, Ibu Andri. Ya, kedua? Ibu Lim Siliang. Yang ya. Lim Siang. Oke, ya, terus Bu Eka. Bu Lydia Eka, oke. Ya, terus siapa lagi? Ada Bu Puspita, ada Alin. Oke, Bu Puspita. Alin. Iya, Bu Alin. Oke, satu lagi siapa? Ada Bu itu Sonia bisa? Oh, Bu Sonya. Oke. Baik. Oke. Satu lagi ada Pak Daska. Oh, Pak Daska. Oke, Mana Pak Daska, Pak Bung? Daska. Lari lagi nanti. Pak Daska. Luar biasa Pak Pak Daska Daskanya ya. lagi, halo Pak Pendeta John. Ya, Pak ya. Daskanya lagi ini. Lagi ketawa-ketawa. Lagi kemana? Ketawa-ketawa sih. Kamu dengar langsung lari lagi. Ketawa, ayo pegang ono Cipung. Iya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik, nomor 1 nanti Ibu Andri ya, Marantika. Haleluya. Oke, sebentar. Nah ini yang dukung saya iklan pertama ibadah ini kan setiap tahun kan bukan aku berdoa ini ya itu aku berdoa. Oke. Ya, tadi Bu Sinta ngomong banter jadi. Oh ya. Bu Andri ambil posisinya di luar. Iya, di luar ruangan. Oke. Ya, baik. Ya, silakan Bu Andri. Ya. Yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu. Siapa yang mic-nya masih kebuka bisa dimatikan dulu. Oke. Ya. Ya, sip. Belum kelihatan, Pak. Ya, sebentar ini saya. Oke, sudah muncul ya? Oke. Sudah. Oke, Ya. silakan. Yang paling Ya. atas ya. Terima kasih Pak John dan teman-teman semua. Saya akan menyampaikan doa deklarasi pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin ya. Oke. Nomor 2 yang di tengah. Ya, silakan. Ya. Siapa yang nomor 2? Lim Sim Liang. Ibu Lim Sim Liang. Oke, silakan. Ya, Ibu Sim Liang. Ya. Yang di tengah ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di JLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin. Nomor 3. Tuhan Yesus luar biasa. Yes. Aku percaya
akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Amin. Ya, nomor 4. Yang paling atas, siapa? Bu Puspita. Oke, Bu Puspita, silakan nomor 4. Bu Puspita, yang paling atas ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku Amin. percaya akan ada kemenangan bagi Yes. berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Oke, Alin yang kelima. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Nomor 6, Bu Sonya. Ya, mic bisa dibuka Bu Sonya. Ya, mic bisa dibuka. Ya, oke, silakan. Paling bawah ya. Yang paling bawah. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan yang beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa untuk semua teman-teman yang pendoa. Ya, deklarasi Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti. Pak Daska belum, Pak Daska. Oh, Pak Daska. Ya, Pak Daska mau doa. Silakan Pak Daska. Ayo Pak Daska berdoa. Ya, Pak Pak John Daska. nanti lagunya ini loh Pak John katanya mau dianu ya. Selamat Lagu ya? dari Natal dan Tahun Baru itu loh Pak John. Oh, Katanya iya. mau, iya. Ya, nanti Setelah saya selesai. ya, setelah nanti Iya. saya nyetelin ya. Oke, baik. Iya, Ya. itu Pak John. Apa kita Sama mau ini Pak John, kabar gembira. Depan itu kita waktu latihan sama Bu Atanasia sama Pak Lukas itu. Depan pembantunya dengarkan lagunya kita Pak John. Senang Oh sekali ya. katanya. Oh ya. Iya. Ya, ya. Lagu Jawa. Lagu Jawa ya. Itu ya. Engkong tuh, pembantunya Engkong depan tuh Pak John, yang biasanya kita besok itu. Yang udah meninggal sekarang yang tempatnya anaknya. Oh, itu ya. Pembantu ya. Siapa ada Pak Toni ya? senang Pak sekali. Toni ya. Oh iya kan udah Pak Toni. meninggal, sekarang kan diganti Ya. anaknya. Iya, iya. Terus pembantunya itu, rumahnya Bu Eka senang sekali ya lagu Jawanya kok enak katanya gitu. Oke. Baik. Kita berlatih dulu lagu itu ya, yang apa tadi, yang Selamat Hari Iya. Natal ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Saya coba Dan Tahun Baru. ya, Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, oke. Ya. Jadi nanti kita nyanyi acara lagunya ini pada saat nanti bersalam-salaman ya. Oke, kita coba ya. Ya, ini sudah ketemu lagunya. Mari sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ku ucapkan bagimu. Lupakanlah semua salah yang terjadi. Saling
kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah haleluya. Glory, gloria, haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Sambil goyang ke kiri, goyang badan ke kanan. Biarlah badan kita jadi sehat ya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ku ucapkan bagimu. Lupakanlah semua salah yang terjadi. Saling memaafkan kesalahan. Jangan ada di hati rasa dendam atau benci. Yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah haleluya. Glory, gloria, haleluya. Terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, damai sejahtera. Salam bagimu dari Alfa Omega. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Oke, Tuhan memberkati ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita satu lagu lagi ya, kita coba lagi yang lagu Terpujilah Allah. Apakah yang sudah hafal Bapak Ibu? Ada yang sudah hafal lagu itu? Kita coba nyanyi ya. Belum Haleluya. saya Pak. Oh, sama Bu Sonya belum hafal ya. Oke. Ya, sebentar ya. Lagunya familiar ini. Oke. Jadi semakin banyak berlatih ya, supaya kita bisa pada waktu tampil sudah bisa hafal lagunya ya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar.
sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia. Suaranya nggak ada, Pastor John. Suara nggak keluar ya? Iya, dari tadi. Oh iya, enggak. maaf ya. Oke, saya belum buka sound. Oke, makasih Bu Ong, saya belum buka sound tadi, makanya. Oke, ini sudah bisa ya? Oke, sip. Besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab imannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Datang sekali lagi. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu di kayu salib. Aku yang berdosa diampuni, aku yang sakit disembuhkan, aku yang tersesat diselamatkan. Amin. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu hati, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini ya, kuasa Tuhan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja untuk Ibu Atanasia, untuk Ibu Ong, untuk Ibu Lydia Eka, untuk Pak Lukas, untuk Ibu Lim Sian Liang, untuk Ibu Puspita, untuk Ibu Sonya, untuk Ibu Yeti Sulistiorini, untuk Ibu Andri Marantika, untuk Ibu Marta, juga Mbak Ririn. Demikian juga untuk Alin, untuk Ibu Sinta. Kuasa Tuhan sudah bekerja buat kita semua di malam hari ini. Mari saudaraku, percaya sesuatu yang ajaib mulai terjadi di malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan di waktu-waktu ini. Engkau akan lihat Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan di dalam bisnis, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam karir, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Engkau akan lihat tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan dapati suami, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan dapati semua orang yang engkau kasihi, mereka semua aman
nyaman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada lagi hal yang menakutkan. Segala hal yang menjadi kesesakan penderitaanmu sudah selesai, dan semua air matamu Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya, dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Bahkan Tuhan mengubah itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Dalam nama Yesus, hari-hari perkabungan sudah berakhir, dan ini saatnya Tuhan memberi engkau kemenangan. Engkau akan maju bersama dengan Tuhan, merebut akan setiap janji Tuhan. Demi nama Yesus, berkati juga Cifung dan Padaska. Kami percaya lewat Cifung, suami, anak, mantu, cucu diselamatkan. Ibu Andre juga bersama dengan semua anak, mantu, cucu diselamatkan. Dalam nama Yesus, siapapun orang tua yang hadir malam ini, Imani, anak, mantu, cucumu, semua diberkati Tuhan. Diberkati studi mereka, pekerjaan bisnisnya, dalam nama Yesus. Persiapan untuk kelahiran cucu dari Ibu Lydia Eka, kami doakan pada tanggal 7 Desember semua akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Dan persiapan pernikahan juga Ibu Indriani untuk anaknya pada bulan Desember juga semua boleh berjalan baik. Koferi juga bersama dengan istrinya Balastri akan menikah dalam pemberkatan peneguhan nikah, semua berjalan dengan baik. Dan Natal tanggal 15 semua juga berjalan dengan baik. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Suco, doanya terberkati. Dan tim akan melayani besok pagi ya. Terima kasih Pak John, berdoanya. Sama-sama Bu Andre, Pak Lukas, Bu Lydia Eka, Bu Ong. Berkat ya. Terima kasih. John, terima kasih. Sama-sama Bu Sonya, semangat ya. Oke, berkati semuanya. God bless you. Selamat malam. Oke, sampai jumpa lagi. Sayonara. Bless you. Bye-bye. Bye-bye, Cipung. Ya, Cipung. Cipung sudah ini hilang. Oke. Oke, kita berkati ya semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sayonara. God bless you. Bu Lydia, salam buat semua di rumah ya. Bu Ong, salam buat semua di rumah. Bu Siang-Liang, Bu Puspita, Bu Yeti juga salamnya buat semuanya. Oke, bye-bye. Bye.